Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi apa sih keutamaan bekam. Jadi ini penting ya. Nah, bekam, kenapa bekam itu adalah merupakan pengobatan sunnah. Jadi ketika kita memahami apapun ya, kemudian dalam nas ada ya, dalam hal ini adalah tercantum dalam hadis Rasulullah SAW dan lewat sabdanya beliau, maka insya Allah ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya permasalahan yang lain. Dalam bidang pengobatan pun ketika Rasulullah itu menyampaikan dalam sabdanya, karena perkataan Rasulullah adalah sabda ya, nah itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini itu adalah bekam. Nah, bekam ini insya Allah ada hadisnya ya. Jadi ketika kita melakukan pengobatan sunnah yaitu al-hijamah, menamakan sunnah, maka itu insya Allah tidak menyelisihi, karena Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan. Nah, di antara keutamaan berbekam ini insya Allah ada beberapa hadis yang insya Allah hadis ini adalah sahih ya. Keutamaan yang pertama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma marartu lailata usriya bimalaika illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Di hadis lain ada yang menjelaskan juga alaika ya Muhammad bil hijamah. Maka artinya aku, kata Rasulullah, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam aku diisrokan kecuali mereka berkata. Jadi para malaikat ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Perintahkanlah umat kalian untuk berbekam. Maka dalam penjelasan hadis yang mengacu kepada Rasulullah SAW, alaika ya Muhammad bil hijamah. Dalam riwayat lain, wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Dari penjelasan ini, ya, hadis ini, ya, maksud daripada hadis ini, di samping para malaikat mewasiatkan kepada Rasulullah, yang pertama adalah, ya Muhammad ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan bekam, untuk berbekam. Berarti ini adalah anjuran, ya, perintah untuk umatnya Rasulullah SAW. Kalau di riwayat lain, alaika ya Muhammad bil hijamah. Wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Ini khusus untuk pribadi Rasulullah SAW. Hadis ini ditakhrij At-Tirmidzi ya. Di nomor hadisnya 2053, kemudian Ibnu Majah 3477 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami nomor 5671. Nah, jadi di hadis ini termuat bahwa kita ini ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk berbekam, dan tadi adalah sebagai dasarnya. Jadi muatan hadis ini ya, karena ini adalah anjuran, maka salah satu pengobatan bekam menurut hadis ini itu sangat diperlukan gitu. Karena ini bukan masalah apa ya, ini adalah wasiat, maka penting ya, ini wasiat. Maka penting ketika beliau menjalankan Isra dan Mi'raj, ternyata ada wasiat malaikat khusus untuk beliau Rasulullah SAW dan untuk umatnya, yaitu pengobatan bekam. Jadi karena sangat uniknya ya, itu berbagai macam penyakit, apalagi ya,
zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ini kan dari perkembangan pola hidup, ya kan, kemudian pola makan dan seterusnya. Pada waktu zaman Rasulullah SAW aja, ya kan, Rasulullah diwasiatkan ya oleh malaikat untuk berbekam, baik beliau sendiri maupun umatnya. Ya. Itu kalau kita melihat tarikh kenabian itu, masya Allah, pada waktu itu pola makan masih sederhana, ya kan, pola hidup masih sederhana dan orangnya sehat-sehat. Itu pun dianjurkan untuk melakukan bekam. Apalagi zaman sekarang ini, zaman now sekarang ini, milenial ini, itu masya Allah dengan pola makan yang sudah tidak bisa mengelak daripada radikal bebas, kemudian kontaminasi dengan zat-zat racun ya, kimia sintetis dan seterusnya. Ini zaman sekarang. Maka di zaman Rasulullah SAW aja wasiat ini disampaikan kepada Rasulullah untuk berbekam, apalagi zaman sekarang. Maka penting sekali ya. Jadi hari ini kita penting sekali melakukan pengobatan dengan berbekam. Karena prinsip daripada berbekam itu kalau mengacu kepada definisi adalah mengeluarkan darah dari permukaan kulit yang penuh dengan toksin atau racun. Jadi paling enggak hukum tawazun atau hukum keseimbangan ini akan berlaku. Ada sesuatu yang masuk lewat asupan, baik makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita, ya, itu kandungan racunnya ya, itu dikeluarkan lewat terapi bekam. Idealnya ya sebulan sekali ya. Idealnya sebulan sekali. Coba kita bayangkan, coba dalam 1 bulan itu berapa racun yang terkumpul di dalam tubuh manusia. Ketika sebulan sekali ya kita melakukan al-hijamah, kan berarti ada sesuatu yang dikeluarkan. Dan itu kalau dilabkan itu berapa racun yang keluar dari tubuhnya. Ini lumayan ya. Jadi bisa untuk pencegahan lah ya. Artinya sebelum orang itu kena tumor, kena kanker atau penyakit-penyakit yang lain disebabkan oleh teracunnya sel-sel dalam tubuh kita oleh racun-racun yang melalui asupan, baik minuman dan makanan, paling enggak ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya lewat al-hijamah. Walaupun ada herbal yang untuk mengeluarkan keringat, ya, ada herbal yang untuk diuretik mengeluarkan air kemih atau pelancar BAB. Nah ini kan lewatnya kotoran, cairan dan sisa-sisa bahan metabolisme. Kalau ini zatnya yang ikut ke dalam darah, jadi melengkapi sekali itu. Nah ini tidak bisa terbuang lewat BAB, tidak terbuang lewat kencing atau keringat kita. Itu lewatnya apa? Ya hijamah atau berbekam. Namun demikian kita harus pakai teknik ketika kita mau berbekam, paling enggak koidahnya juga dipakai. Istirahat yang cukup malamnya, besoknya nanti kita melakukan bekam. Artinya dalam kondisi yang memungkinkan untuk dibekam. Kalau dia mau berbekam, misalnya jadwal sebulan kok dia belum memungkinkan, sakitkah atau tenaganya loyo, kurang semangat, ya kan? Karena ada kelemahan fungsi organ dan seterusnya, ditunda dulu enggak apa-apa. Diobati dulu, kemudian sampai energinya stabil, baru melakukan bekam. Namun ada tajat tadi, kita niatkan ya. Satu, ini adalah pengobatan yang insya Allah adalah terbaik dalam rangka pengeluaran darah kotor atau toksin yang ada di permukaan, ya kan? Dari nilai sunnahnya kita dapat. Yang kedua dari nilai kesehatannya, karena ada hukum tawazun tadi, hukum keseimbangan. Ada sesuatu yang masuk racun ini dikeluarkan tiap bulan. Insya Allah ini dalam rangka pencegahan juga. Tidak hanya pencegahan, tetapi ketika kita kenceng sininya ya, lehernya kaku, kemudian banyak kolesterolnya, asam uratnya, lidahnya merah, ya kan, kepala sering pusing, itu insya Allah untuk mengobati juga itu. Jadi untuk mengobati juga. Maka tidak hanya pencegahan, tetapi bisa untuk mengobati ketika penyakit itu ada di dalam tubuh kita. Terutama penyakit-penyakit yang berlebihan panasnya,
berlebihan toksitnya dan akumulasi pengumpulan darah itu di area tertentu. Nah, ini insya Allah pengobatan yang terbaik. Namun untuk kondisi-kondisi yang lemah, ya jangan dilakukan bekam dulu, paling tidak dikasih ramuan atau ngatur pola makan, istirahat cukup supaya energinya cukup, baru dia melakukan bekam. Jadi ada teknik dan caranya. Baik, kemudian keutamaan yang lain, keutamaan lain adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini insyaallah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Syarbati asali wa syartati mihjam wa kayyati nari wa inni anha ummati anil kai. Asyifa fi salasa. Nah, di situ. Jadi kesembuhan itu berada pada 3 hal ya. Asyifa fi salasa, syarbati asal. Ya. Itu minum madu yang pertama. Jadi kesembuhan itu ada 3 hal, ada pada 3 hal. Pertama adalah syarbati asali, yaitu minum madu. Yang kedua adalah wa syartati mihjam, sayatan pisau bekam ya, atau pelukaan bekam. Kemudian wa kayyati nar, wa inni anha ummati anil ke. Dan yang ketiga adalah sundutan dengan api atau alke. Ya, sesungguhnya aku Rasulullah SAW melarang atau tidak menganjurkan umatku berobat dengan alke. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa nilai kesembuhan itu ada pada 3 hal. Pertama adalah minum madu, yang kedua adalah al-hijamah atau melakukan terapi bekam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alke, sundutan api. Tapi Rasulullah SAW tidak menganjurkan berobat dengan alke atau sundutan api tersebut. Nah, dari 3 hal ini berarti semuanya ada nilai kesembuhan. Nilai kesembuhan. Minum madu ada nilai kesembuhan. Hijamah atau bekam ada nilai kesembuhan. Dan alke ada nilai kesembuhan. Tapi kalimatnya adalah Rasulullah tidak menganjurkan, berarti tidak bermudah-mudahan untuk khusus melakukan pengobatan alke, ya kan? Ya, karena kalau bermudah-mudahan nanti gampangnya seorang itu nanti sedikit-sedikit alke, karena alke itu adalah melukai tubuh. Dan ini ada larangan agak keras ya, tidak boleh bermudah-mudahan. Tetapi bagi yang penyakitnya berat, ya, sistem persarapan itu memang sudah pada lemah, kemudian kondisi sangat dingin sekali, sehingga sirkulasi darah itu lambat. Ya. Nah, dengan kondisi tertentu, tentunya dengan dasar analisa dan diagnosa, tidak bermudah-mudahan. Dengan cara lain sudah tidak bisa, misalnya dimoksa, dihangat itu tubuhnya juga tidak bisa. Kemudian dikasih misalnya ramuan pemanas tubuh juga tidak ngefek, ya kan? Kemudian sudah diakupunktur dan seterusnya, dipijat juga tidak ngefek, ya kan? Karena ini adalah hubungannya dengan persarapan yang lemah, kondisi yang sangat dingin, ya kan? Ya ini perlu ada perangsangan persarapan itu kan. Karena kalau mengacu pada alke itu kan berarti ada besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tubuh pasien. Artinya ketika ditempelkan itu kan ada gerakan mengejut. Misalnya ditempelkan di area yang lumpuh misalnya, ya kan? Karena sarafnya sangat lemah ya. Sampai lemah banget. Akhirnya ketika dia ditempelkan dengan besi panas itu dia akan bergerak mengejut. Ini kan berarti untuk merangsang persarapan yang sangat lemah, yang di terapi lain itu tidak ngefek. Maka alke ini ada nilai kesembuhan juga. Karena ada sesuatu yang dilukai dari tubuh, maka Rasulullah SAW itu di kalimat ini kurang, artinya tidak menganjurkan. Ya. Kalau lebih tegas lagi melarang itu. Tapi karena ini adalah sebuah hadis, berarti ada nilai kesembuhan dengan dasar diagnosa yang tepat. Nah, begitu. Jadi salah satu keutamaan, salah satu dasar keutamaan bekam itu adalah ada nilai kesembuhan, dan ini hadisnya insya Allah sahih karena diriwayatkan oleh
Bukhari ya. Jadi keutamaan yang lain ya, keutamaan yang lain di samping ini adalah hijama atau bekam itu wasiat malaikat ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Yang kedua adalah ada hadis yang menjelaskan bahwa nilai kesembuhan itu ada 3 hal, diantaranya adalah bekam. Nah, ini. Kemudian ada hadis lain ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya, dalam Al-Kubra nomor 7537 dan ini insyaallah sahih ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu ma tadawaitum bihil hijama wal kustul bahri ya. Afdhalu ya, seutama-utamanya ma tadawaitum bihil hijama ya, pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam ya, adalah bekam dan wal kustul bahri dan al kustul bahri ya. Jadi di sini ada kalimat seutama-utamanya atau sebaik-baiknya ya. Afdhalu ma tadawaitum bil hijama ya. Sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya ya. Seutama-utamanya, seafdol-afdolnya pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam dan al-kustul bahri. Jadi ada nilai keutamaan dan dasar bekam yang lain adalah ada spesifik ya untuk sebaik-baik atau seutama pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Nah, dari kalimat ini kita tidak boleh menelan dengan mentah-mentah hadis ini ya. Walaupun ada kalimat sebaik-baiknya atau seafdol-afdolnya, seutama-utamanya ya. Nah, itu jangan semuanya kasus penyakit itu dibekam. Harus sesuai dengan analisis dan diagnosa yang tepat itu. Nah, sebaik-baik pengobatan ini artinya adalah yang sindromnya pas, karakter penyakitnya pas. Kalau dari definisinya adalah pengeluaran darah di permukaan kulit, berarti kan ada sifat pengurangan. Maka sebaik-baik pengobatan ini, al-hijama ini adalah untuk kasus yang berlebihan. Ini menurut kacamata holistik, memandang sesuatu dalam pengobatan ini secara menyeluruh ya. Berarti ada satu poin ketika tubuh manusia itu berlebihan, darahnya bergejolak, ya kan? Penuh, darahnya penuh. Yang standarnya 5 liter kok dia sampai 6 liter, 5,5 liter, bahkan 7 liter. Dari makanan dia makannya terlalu banyak, nutrisi berlebihan sehingga darah penuh, ya kan. Dengan penuhnya tadi, energinya juga penuh. Jadi energinya berlebihan, darahnya berlebihan, panasnya berlebihan sehingga darah bergolak-golak di dalam tubuh. Maka disinilah letak sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijama atau bekam. Karena ada sesuatu yang dikurangi sehingga mengurangi gejolak darahnya yang bergolak-golak, mengurangi energi yang berlebihan, menekani, karena ini adalah mengurangi energi yang berlebihan berarti menekan supaya energi tidak berlebihan. Kemudian mencegah panas yang berlebihan di dalam tubuh. Ini juga bisa melalui terapi bekam. Jadi kalimat seutama-utamanya, seafdol-afdolnya atau sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijama dan al-kustul bahri, artinya berarti dalam hal ini maka yang tepat insya Allah al-hijama, itu keutamaan yang lain. Juga ada hadis lain ya, insya Allah, inna afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Kalau hadis ini wal kustul bahrinya ada ya. Ada yang hadis lain afdolu ma tadawaitum bihil hijamah. Sama ya, prinsip artinya sama. Bahwa seafdol-afdolnya atau inna afdolu berarti sesungguhnya yang utama ya,
Inna afdalu ma tadawaitum bil hijamah, pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Atau hadis lain juga inna khairu ma tadawaitum bil hijamah. Inna khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya khair kan, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Ini kalimatnya sama insya Allah. Ya, walaupun diriwayatkan oleh hadis lain ya, tapi prinsipnya adalah sama ya. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah dasar dan keutamaan melakukan pengobatan sunnah, yaitu al-hijamah atau berbekam. Insyaallah mudah-mudahan dari 3 dasar tadi dan keutamaannya berbekam itu bisa mencerahkan para peserta kelas bekam holistik, dan paling enggak kita sebagai terapis ya yang berprofesi menggunakan teknik terapi al-hijamah itu akan menyikapinya dengan bijak ya, dan menempatkan tempat pada tempatnya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.